Hai guys, bersama Bang Boy. Ini kejadian di kota kita, kota Bang Boy, kota Jakarta. Tapi malunya sampai tingkat nasional. Kita singkirin dulu para pembegal ya, karena emang mereka gak bakal punya otak, itu aja. Jadi kalau kita buat PT untuk mereka pun, ya emang gak punya otak. Gimana mau denger omongan kita? Tapi kita ngomong ini ke orang-orang yang punya otak, ya. Gubernur Jakarta, dinas kesehatan, bahkan rumah sakit yang didatangi oleh orang yang gak beruntung ini. Kita bahas nih dia. Insiden pembegalan terhadap warga suku Baduy Dalam bernama Repan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat beberapa hari lalu berbuntut panjang, guys. Korban yang tengah berdagang madu dan aksesoris khas Baduy kehilangan uang 3 juta rupiah serta mengalami luka di tangan akibat diserang 4 pelaku bersenjata tajam. Peristiwa ini dikabarkan memicu reaksi kuat dari tokoh adat Baduy Dalam di pedalaman Lebak, Banten, Jumat 7 November 2025. Mereka meminta pelaku segera menyerahkan diri kepada aparat kepolisian dan mengingatkan agar kejadian serupa tak terulang. Gerakan ini adalah gerakan yang semata-mata karena banyak hal. Mereka juga merasakan, loh, emang kenapa dengan suku kami? Kok kami ditolak? Nah, kita bahas, guys. Terus nyampe aja gue pernah ngatur nuhun ke ajagonya anu tos ngabantos iya naka terus dipasihkan ya sesuai di ajagonya Sabareta 500.000. 500.000. Pokoknya doa buat ajagonya supaya panjang umur berkah pokoknya. Amin. Ajago orang Bandung. TikToker. Terima kasih banyak ya. TikToker Bandung. Ini adalah Revan, guys. Ya, korban dari begal di Jakarta, Cempaka Putih. Nah, kita akan dengarkan kronologisnya, bahkan kita akan arahkan video ini emang ke gubernurnya sih. Warganya dibegal dan ditolak rumah sakit, suku Baduy siap serang Jakarta. Kejadian ini bermula dari seorang pemuda Baduy Dalam bernama Repan, umur 16 tahun, yang datang ke Jakarta untuk berjualan madu. Tapi saat sedang berjualan, dia dijambret oleh 4 orang hingga kehilangan uang jutaan rupiah dan barang dagangannya. Yang lebih parah lagi, Repan mengalami luka cukup parah di tangan kirinya. Tapi saat dia datang ke rumah sakit untuk berobat, malah ditolak karena tidak punya KTP. Bayangin, dalam keadaan luka parah, Repan terpaksa jalan kaki hampir 5 jam buat minta bantuan ke rumah kenalannya. Sementara itu, Gubernur Jakarta mengatakan nggak ada penolakan dari rumah sakit dan ini cuma kesalahpahaman komunikasi aja. Tapi publik heran, kalau memang cuma salah komunikasi, kenapa pemuda itu sampai nggak ditangani dulu? Padahal luka di tangannya jelas parah banget. Emang butuh komunikasi seperti apa untuk menjelaskan, ayo Pak Dokter tangani ini. Emang butuh komunikasi sejelas apa? Harus ngomong, Pak Dokter, tangan saya sakit, tolong diobati. Harus seperti itu. Ketika darah mengucur, ketika nunjuk sakit, orang langsung nanganin, nggak perlu bahasa-bahasa seperti apa. Gila, seorang gubernur ngomong seperti ini hanya untuk membela. Oh my god. Blunder banget apa yang dikatakan oleh Gubernur DKI Iyalah. tentang penolakan rumah sakit terhadap Repan, saudara kami dari Baduy Dalam. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tidak apa, Pak. Daripada beralasan karena bahasanya ini, maka terjadi hambatan itu maksudnya apa tuh, Pak? Iya. Maksudnya karena bahasanya ini itu apa? Tidak bisa dimengerti. Pak, tidak bisanya Revan berbahasa Indonesia. Ini kalau nggak bisa ya, pihak rumah sakit itu tahu Revan datang tuh dengan luka, dengan darah di tangan, ngucur darahnya. Itu udah ngerti itu udah bahasa yang jelas tuh bahwa Revan ke sana butuh pertolongan, butuh pengobatan. Pasti paham kan? Betul. Ini mah jelas-jelas ditolak, Pak. Karena ditanya KTP, ditanya kartu keluarga nggak ada, terus diarahkan ke rumah sakit lain. Ya kan? Itu nolak bukan namanya? Itu nolak. Udah, daripada beralasan yang justru jadi blunder, lebih baik ya diakui dan minta maaf.
untung ada rumah sakit lain yang mau dan bersedia dengan sukarela menangani masalah Repan ini nih. Jadi saya nggak harus ngomong bahwa rumah sakit itu benar-benar bisnis pengobatan untuk orang sakit. Nggak ada sisi kemanusiaannya, nggak ada. Untung masih ada loh rumah sakit yang mau nerima Repan. Jadi mungkin ya cuma rumah sakit itu aja sih yang nolak. Ini nolak Pak, nggak usah pakai alasan ini itu. Ini nolak, serius ini nolak. Kan harusnya mah ya ngelihat luka nih ngucur nih, walaupun misalnya Repan nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa dimengerti, obatin aja dulu, rawat aja dulu, sebagaimana mestinya. Baru setelah itu ditanyain tuh KTP, KK. Nah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tuh, bahwa suku Baduy Dalam itu dimaklumi tidak memiliki KTP dan kartu keluarga. Gitu Pak. Bahkan seorang bisu pun harusnya rumah sakit paham, karena berdarah tangannya. Kecuali dia bisu, dia nggak ada darah-darah apapun, dia ke rumah sakit, wajar kan bingung, wajar kan nolak. Ini sama aja ya, apa yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta ini sama aja akan membuat fenomena yang sama akan terjadi. Tinggal nunggu waktu saja ini. Tapi harusnya kalian tuh tegas, akui saja memang itu kelalaian rumah sakit, bebenah langsung, nggak belajar orang ini memang, nggak pernah belajar, langsung berbenah, pasti rakyat akan memberi simpatik dengan cara ini. Ya mohon maaf ya, Bang Boy sebagai warga Jakarta minta maaf kepada abang-abang, adik-adik keluarga dari suku Baduy. Bang Boy minta maaf sebagai warga Jakarta. Ya, Bang Boy anggap itu kelalaian. Sekali lagi, orang bisu pun bahkan nggak perlu memakai bahasa seperti apa. Kalau emang tangannya berdarah ya ditangani. Pak Pramono Anung, yang benar aja. Bapak bilang warga Baduy itu nggak dilayanin karena kendala bahasa. Masa iya begitu dokter? Salah kali Pak Pramono. Buktinya itu dokter hewan, beda bahasa tetap dilayanin. Bukan masalah itu kali. Duit Pak, duit. Duit. Iyalah. Apa lagi? Aku suka banget statement yang sebelumnya yang mengatakan bahwasanya rumah sakit jangan mengutamakan bisnis, apalagi rumah sakit yang memang untuk rakyat ya, RSUD misalnya, puskesmas apalagi. Jangan mikirin duit. Ingat, jangan berbisnis ke rakyat. Kecuali untuk poli ya. Ini kita bicara untuk IGD ya. Untuk IGD, kalau ke poli oke lah. Dan masalahnya orang yang berdarah itu butuh ke IGD, bukan ke poli lagi. Tolol emang. Oke, ini keluarga dari korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu kami dari Sunda. Sangat miris ya melihat dan mendengar percakapan Gubernur DKI Jakarta. Malu Bang Boy. Yang seolah menyalahkan dan tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh keluarga kami, yaitu saudara Repan dari suku Baduy Dalam, seolah-olah membantah adanya kejadian penolakan masalah rumah sakit yang ada di sekitar kejadian. Kami sangat menyayangkan dengan perkataan Anda, Pak Gubernur. Mohon izin, kami sampaikan dengan santun. Saya sendiri sudah mengecek ke lokasi rumah sakit itu, dan saya sudah datang. Sempat ketemu dengan petugas rumah sakit itu pada saat saya datang dengan saudara kami, dengan saudara Repan ya. Mereka malah lari-lari ke dalam mencari kepala direktur rumah sakit tersebut, tujuannya agar mengcover dan
kami bisa bertemu dengan beliau. Sangat miris. Bukannya menyikapi permasalahan, klarifikasi dengan kami, malah mereka lari-lari. Sebuah videonya ada di saya. Semua bukti pengakuannya, nama rumah sakitnya, semua ada di saya. Apa aja bang? Perlu saya sampaikan, saya sudah investigasi lebih dalam daripada Anda, Pak Gubernur. Izin. Mantap. Apakah Anda tidak melihat kepada kinerja Gubernur kami, Gubernur Banten, Pak Andras Soni? Pak Andras Soni selalu memberikan gagasan yang terbaik untuk masyarakatnya dan selalu upaya bijaksana. Menyikapi permasalahan itu dibarengi dengan ini. Ya. Jadi ketika ada permasalahan yang begitu mencuat, beliau langsung panggil kedua belah pihak. Jadi tidak simpang siur informasinya. Ya. Jadi perlu dipahami oleh Anda, Pak Gubernur DKI Jakarta. Ya. Walaupun Anda membantah di ribuan media, ribuan nasional, kebenaran tidak akan hilang begitu saja. Saya sendiri saksinya bahwa saudara Repan ditolak di rumah sakit itu. Saya sudah menyusul ke rumah sakit itu. Saya sudah menyempatkan waktu 1 hari saya investigasi dengan saudara Repan, korban pembegalan atau pembacokan. Benar itu ditolak oleh pihak rumah sakit dengan alasan menanyakan identitas seperti KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Bahkan saudara Repan diarahkan ke salah satu rumah sakit yang terbesar di kota tersebut. Dan saudara Repan sempat jalan dari rumah sakit yang pertama. Ya, saya izin menjelaskan. Kemudian saudara Repan setelah melihat megahnya rumah sakit yang ditunjukkan oleh oknum yang pertama menunjukkan dari pihak petugas rumah sakit yang belum kami sebutkan namanya saat ini, ya, karena melihat megahnya rumah sakit yang ditunjukkan oleh petugas tadi, saya katakan sekali lagi, sehingga Repan tidak berani masuk ke rumah sakit yang ditunjukkan oleh petugas rumah sakit atau oknum rumah sakit yang menolak itu. Nah, sehingga Repan balik lagi ke rumah sakit yang pertama yang nolak itu, ya, balik lagi. Nah, menunjukkan bahwa, bentar, by the way, bolak-balik itu dengan kondisi masih berdarah ya? Saya tidak berani ke rumah sakit sebesar itu masuk gitu. Saya mohon pertolongan pertama. Iya. Ya, dengan tangisan Repan pada saat di sininya darah masih bercucuran ke seluruh badan, sehingga oknum petugas rumah sakit itu memberikan pembalutan di tangan Repan, dan dia diarahkan untuk pulang, jangan berjualan lagi, bahasanya dari pihak rumah sakit itu. Nah, hanya memberikan balut saja, gitu. Tidak dibersihkan, tidak ditolong pertama, tidak. Saya sendiri saksinya. Saya sendiri saksinya menyaksikan pada saat klarifikasi kemarin investigasi itu, Repan menunjukkan secara jelas, secara gamblang rumah sakitnya, TKP-nya, lokasinya sudah jelas. Bahkan pada saat saya datang ke salah satu rumah sakit itu, seolah-olah saya dikepung oleh security. Tidak dibolehkan ngambil gambar, tidak dibolehkan memvideo rumah sakit itu. Seolah-olah mereka ketakutan pada lari ke dalam petugas rumah sakit itu melihat kedatangan kami dengan saudara Repan. Ada apa mereka pada lari? Kalau mereka merasa benar, ya, kenapa kami harus dipertemukan dengan direktur rumah sakit itu? Karena kami datang ke situ itu hanya ingin menanyakan kebenarannya, kemudian ingin melihat rumah sakit apa, lokasinya di mana, tempatnya di mana. Tapi kenapa mereka bukannya memberikan sebuah tanggapan yang baik kepada kami selaku keluarga korban, malah mereka pada lari ke dalam. Tujuannya lari-lari itu mereka ingin melaporkan kedatangan kami ke kepala direktur rumah sakit itu. Kami tidak ada urusan dengan kepala direktur. Kami punya pertanyaan kepada petugas yang saat tugas pada saat itu. Kenapa tidak dilayani, tidak diterima pasien yang benar-benar kritis saat itu? Itu aja sih pertanyaannya. Kalian gak usah panik, gak usah lari-lari. Kalau kalian merasa benar, ya,
Contoh tuh, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, salam izin, salam hormat. Pak Deddy Mulyadi, saya sepil di sini nama Pak Deddy Mulyadi. Perlu Pak Deddy Mulyadi juga mengingatkan kepada sesama rekan kerja, walaupun beda lokasi ya, beda kewenangan, beda tugas juga, bukan di wilayah Pak Deddy ya. Tapi saya mohon kepada Pak Deddy Mulyadi juga, tolong tuh Gubernur DKI Jakarta dikasih paham agar kerjanya yang sebenar-benarnya. Ya, walaupun memang agak susah karena memang mereka setara sebagai gubernur, juga masing-masing punya otoritas masing-masing lah ya. Itu yang nggak bisa ikut campurin. Apalagi Gubernur Jakarta itu lebih tinggi sebenarnya, kalau teman-teman tahu ya. Karena gubernur dari ibu kota. Bahkan Gubernur Jakarta itu sebenarnya itu selevel sama menteri dalam tatanan bukan resmi ya, tapi dalam hal kayak derajatnya itu lebih tinggi sebenarnya. Tapi biarkan ini menjadi pengingat buat Pramono Anung. Ini udah gak zamannya lagi melindungi bawahan, melindungi menjaga nama baik kota kita. Ya kalau emang masih buruk, aku aja buruk, bebenah. Ya, aku aja. Ini malah takutnya akan makin bergelombang ini. Ya, sekali lagi Bang Boy minta maaf kepada suku Baduy sebagai warga Jakarta. Bang Boy harap Repan menjadi orang terakhir yang mengalami seperti ini. Siapapun berhak ditangani selagi dia berada di wilayah NKRI. Thank you. Bye-bye.